maksimum RAM pada laptop Asus 46C. Sebelumnya kita udah bikin tutorialnya ya, bagaimana mengetahui maksimum RAM menggunakan software atau menggunakan Asus itu situs resminya. Itu ada perbedaan antara Asus, Crucial dan Intel. Asus itu 8GB, Crucial 16GB, dan Intel 32GB support maksimumnya. Nah, kita sekarang akan praktek untuk uji coba seberapa sebenarnya bisa support. Oke, lanjut. Nah, di sini saya sudah ada RAM dan HDD-KD yang akan RAM ini 8GB, ini HDD-KD yang nanti kita akan jadikan secondary hard drive ya. Itu saya pakai SSD jadi drive utamanya dan hard disk sebagai secondary drive-nya. Caranya ya semuanya sama ya. Untuk buka laptop pasti murmurnya kita buka. Pertama yaitu kita buka baterai kita copot dulu. Di sini obeng yang di sini nih kunci nih, di sini nih ada yang tertutup. Nah, di sini juga kita buka semua baut-bautnya. Ini saya percepat aja videonya. Nah, kita buka semua. Di sini ada yang tertutup 3. Dilihat di Asus itu ada 3. Nah, kita buka semuanya. Oke, sini ada harddisknya kita buka, nanti saya ganti SSD. Nah, harddisknya ini nanti saya jadikan secondary. Oke, buka aja seperti biasa. Nah, sekarang setelah bautnya terbuka semua, kita congkel menggunakan alat pencongkel atau apa aja yang ada. Nah, bongkelan dari sini hati-hati, takut patah. Nah, sini kita buka sampai terbuka semua seperti ini. Oke, tuh di sini lihat ada fan. Nah, di sini ada RAM ya. RAM slot RAM 1 dan slot RAM 2. Kenapa saya harus buka laptopnya? Karena slot RAM yang lihat kalau cuma buka di atas itu cuma satu, yaitu slot yang kedua. Slot ke satunya nggak bisa, makanya harus dibongkar. Nah, ini saya cabut dulu. Kita pasang ini yang 8GB jadi slot 1, dan yang 2GB yang bawaan laptopnya itu saya akan jadikan slot 2. Kita pasang lagi. Oke, sampai bunyi ceklik ya. Nanti dia akan bunyi ceklik kalau itu ngunci, kalau nggak pas. Nah, kita pastiin pinnya tuh jangan sampai terbalik. Nah, oke, kita tekan di sini sampai bunyi ceklik. Nah, dia akan kuat. Pastikan ini nempel dan bener ke posisinya. Kalau ini dia akan terbaca, kalau nggak pas dia nggak akan terbaca. Oke, seperti itu. Ini penampakannya seperti ini ya. Setelah kita pasang RAM, saya mau masang SSD-nya di drive pertama, di hard disk ini, tempat hard disk. Saya pakai SSD. Untuk tutorialnya hampir sama yang pada video sebelumnya, yang pada SP saya. Atau SP saya nanti ada di link di atas, bisa lihat tutorialnya hampir sama lah. Cara pemasangannya juga hampir sama.
Nah, di sini SSD saya pakai yang WD Blue 250 GB. Kita baut agar kuat. Baut lagi ya, sini ada beberapa baut yang harus kita pastikan dibaut, jangan sampai longgar. Nah, di sini setelah saya cabut DVD roomnya, di sini ada kancing nih. Saya mau ngambil kancingnya ini untuk ditempelkan ke HDD caddy saya. Ini kita pasang lagi kancingnya di HDD caddy. Oke, kita pastikan HDD-nya atau harddisknya kita pasang dengan benar. Ya nggak jauh beda sama yang SP sebelumnya, bisa teman-teman nonton. Ini saya semuanya percepat karena fokusnya ke RAM. Kita pemasangan RAM ya, sekali ini saya fokusnya di RAM. Oke, setelah terpasang semua kita nyalain. Nah, karena SSD-nya saya tuh udah ada OS dan software yang telah saya install sebelumnya di HP, ini nggak ada masalah ya, ternyata udah kebaca. Palingan tinggal kita synchronize. Nah, ini lagi synchronize dan instalasi antara pengenalan hardware dan software yang ada di dalam harddisk SSD yang sebelumnya, nanti akan jadi kompatibel. Nah, sekarang kita tes aja langsung. Pertama, mengetes RAM itu menggunakan DXDiag ya, ketik DXDiag. Oke, kita lihat. Oh, di sini udah lihat tuh, udah muncul 10 GB. Berarti RAM kita dua-duanya itu, dua slot RAM itu udah terbaca ya. Oke, kita sekarang menggunakan CPU Z. CPU Z untuk melihat secara lebih detail lagi dibandingkan dengan DXDiag. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini terlihat ya. Oke, di sini kita ketik SPD. Di situ udah ada tuh keterangannya. Sini 8 GB. Ya. Oke, berarti sudah terbaca. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.